Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khaira Nafisa Romel Dan saya Zarifah Karisa Rabani sebagai host Alkes pada episode kali ini. Kali ini kita akan ngobrol santai bersama Pak Khozin dengan tema sosok pemimpin dalam pandangan Islam. Dan narasumber untuk Alkes ini yaitu Pak Khozin MA sebagai Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 4 Kelandoran. Baik, untuk Pak Khozin dipersilakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya memberi nama saya Khozin. Nah, ketika saya tanya Khozin itu apa artinya, kata orang tua saya Khozin itu artinya penjaga. Mungkin orang tua saya punya harapan memberikan nama saya Khozin yang berarti menjaga. Boleh jadi harapannya anaknya itu bisa menjaga agamanya ke depan, bisa menjaga keluarganya, dan bisa menjaga masyarakat secara luas. Dan boleh jadi orang tua saya dengan asumsi kayak gitu, kayaknya anak saya suatu saat punya bakat menjadi pemimpin nih. Karena kan pemimpin itu harus menjaga, ya, menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga masyarakat. Ya, masyarakat bisa masyarakat sekolah, bisa masyarakat rumah. Ya, boleh jadi cita-cita orang tua saya terkabul dengan memberikan nama saya Khozin. Alhamdulillah. Panjang bener ya keterangannya. Padahal cuma ditanya namanya siapa. Bapak, Gitu. perkenalannya keren ya. Bapak. Oke. Oke. Sebelum kita mulai bertanya ke pertanyaan inti nih dari Alkes ini, kita mau tanyakan dulu apa yang Pak Khozin pikirkan tentang sosok pemimpin dalam Islam. Nah, pemimpin itu adalah sebuah amanah yang harus dijalankan. Dan amanah itu ketika dijalankan itu bisa menjadi anugerah. Kalau tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rule yang ada, itu akan menjadi musibah. Karena hakikatnya dalam Islam kita semua pemimpin. Ya, kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu pemimpin, dan pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, Romel pemimpin, Zarifah pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin atas tangannya, atas kakinya, atas mulutnya, atas matanya. Nah, untuk skup kecil kamu nih sudah menjadi pemimpin untuk anggota badan kamu. Kenapa? Karena nanti semua akan dimintakan pertanggungjawaban. Nah, kalau kamu bisa menjawab, bisa mempertanggungjawabkan itu sebuah anugerah bagi kamu. Kamu bisa menjawab itu semua. Ada lagi pemimpin yang skup lebih luas dari itu. Kalau tadi kan pemimpin sebagai pribadi. Pemimpin sebagai lingkungan, ya Pak RT. Pak RT itu pemimpin di lingkungannya. Lebih luas lagi Pak RW. Lebih luas lagi Pak Lurah. Lebih luas lagi Pak Wali Kota, Gubernur dan Presiden. Nah, untuk lingkungan sekolah ada juga pemimpin, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah memimpin ya muridnya, karyawannya, guru-gurunya gitu. Jadi sekali lagi dalam Islam itu pemimpin itu adalah sebuah amanah yang harus dijalankan. Seperti yang tadi, secara pribadi juga kamu sebagai pemimpin harus bisa menjalankan anggota badan kamu dengan sebaik-baiknya. Contoh, kalau tangan kamu dengan ringannya mencubit teman kamu, nah berarti kamu belum menjadi pemimpin yang baik. Kenapa? Kamu belum bisa mengarahkan tangan kamu sendiri. Mulut kamu manggil teman kamu dengan sebutan binatang, dengan sebutan orang tuanya, dengan alasan untuk mengejek, berarti kamu belum menjadi pemimpin yang baik. Kenapa? Kamu belum bisa menjaga mulut dan tangan untuk arah yang baik. Begitupun dengan sekolah, ada kepala sekolahnya harus mengatur murid, ya guru, ya karyawan dan sebagainya. Itu. Jadi kalau ditanya pemimpin dalam pandangan Islam, ya sebuah amanah yang harus dijalankan dengan baik. Dan amanah itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Ketika dia bisa bertanggungjawabkan, maka itu sebuah anugerah baginya. Kalau dia tidak bisa bertanggungjawabkan, sebuah musibah baginya. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Panjangan ya jawabannya ya. Enggak Pak, enggak. Jadi lengkap. Iya, jadi lengkap. Berarti selanjutnya akan kita bacakan langsung pertanyaan intinya oleh Zarifah. Saya mau Pak Khozin ceritakan sedikit perjalanan Pak Khozin dari mulai awal berkarir sampai saat ini.
Oke, saya akan coba ceritakan berkarir dari mulai sekolah atau ketika mengajar. Dari mulai mengajar. Oke, dari mulai mengajar ya Pak Hozin itu mulai mengajar pertama kali adalah di Al Azhar tahun 2000 ya. Saat itu status Pak Hozin masih bujangan ya, masih sendiri, belum punya istri ya. Tahun 2000 pertama kali mengajar di SMP 1 Al Azhar Pusat. Nah, SMP 1. Itu SMP 1 itu kawah candra di muka bagi Pak Hozin. Itu kenapa? Karena pertama kali ditugaskan di sana. Ya, dengan berbagai macam karakter guru yang berbeda, karakter murid yang berbeda, karakter karyawan yang berbeda. Dan di sana tuh di SMP 1 bukan hanya murid-murid SMP aja yang berada. Beda dengan kita. Kalau di sana tuh bergabung. TK ada di lantai bawah, kemudian SD ada di atasnya lagi ada SMP, di atasnya lagi ada SMA. Karena di sana ada 8 gedung, 8 lantai. Ya. Jadi disitulah bertemunya setiap pagi itu banyak sekali murid-murid dari level TK sampai level SMA yang punya karakter yang berbeda-beda. Dan lift yang harus bersabar mengantri. SMP itu ada di lantai 5, harus satu lift itu bergabung dengan TK, SD, SMP, SMA, bayangkan. Murid dengan guru, karyawan dengan sebagainya, ya. Jadi pertama kali ditugaskan di SMP 1 ya itulah kesabaran harus dilatih, kemudian kompetensi sebagai guru juga harus diasah. Dan di sana juga pelatihan untuk guru, bagi murid dan sebagainya. Itu juga sebuah kawah candra di muka bagi Pak Hozin untuk mempertajam ya kepribadian dan kompetensi Pak Hozin selama di sana. Itu tahun 2000. Nah, tahun 2008 itu ada yang namanya sertifikasi pimpinan. Sertifikasi pimpinan itu adalah seperti seorang membawa kendaraan kan harus punya SIM. Iya. Ya, itu istilahnya sertifikasi itu SIM-nya bagi pimpinan. Kalau tidak punya itu nggak diangkat oleh pengurus yayasan. Tahun 2008 Pak Hozin ikut itu sertifikasi pimpinan, alhamdulillah dinyatakan lulus dengan kurang lebih ada 5 seleksi. Ya, dari awal sampai akhir. Nah, ketika sudah lulus dari 5 seleksi itu, seleksi yang terakhir adalah pelatihan diklat selama 10 hari di LPMP Jakarta yang di Jalan Nangka itu, ya. Nanti di sana selama 10 hari alhamdulillah dinyatakan lulus dengan baik dan siap untuk ditempatkan. Pada tahun 2010, Pak Hozin itu diminta mutasi ke Al Azhar 4 sini, ya. Bukan dimutasi tapi minta mutasi untuk mencari suasana baru, ya. Karena di SMP 1 Pak Hozin merasa sudah 10 tahun pingin juga mencari nuansa baru lah. Ya, muridnya baru, gurunya baru, karyawannya baru. Akhirnya di tahun 2010 ditugaskan di sini. Nah, ketika ditugaskan di sini, Pak Hozin menemukan lingkungan yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya sangat padat sekali yang tadi Pak Hozin ceritakan di awal. Kalau di sini ketika kita masuk, ya bertemu dengan guru SMP, murid SMP, karyawan SMP, dan itu lebih tidak seramai sekolah sebelumnya. Tetapi ketika di sini, selama di sini, Pak Hozin itu benar-benar digembleng oleh kepala sekolah yang ada saat itu. Ketika Pak Hozin masuk di sini tahun 2010, kepala sekolahnya itu almarhum Pak Fatoni. Baru datang jadi guru, itu sudah dikasih tugas menjadi staf keagamaan. Padahal bayangkan guru baru datang, udah ditunjuk sebagai staf pimpinan bidang keagamaan. Kemudian berganti kepala sekolah almarhum Pak Tony diganti dengan Pak Sri Hartoyo. Bapak Sri Hartoyo itu datang ke sini tahun 2014. Langsung tuh tugas nggak berhenti-henti. Setelah menjadi staf pimpinan bidang keagamaan ditunjuk menjadi staf kemuridan. Jadi pembina OSIS, ya. Staf ketahanan sekolah. Akhirnya di akhir diberikan tugas oleh Pak Sri Hartoyo itu menjadi staf kurikulum. Ya, jadi Pak Hozin tuh udah merasakan tuh semua staf yang ada, kemuridan, ketahanan sekolah, keagamaan, kurikulum terakhir.
Nah, setelah diberikan staf kurikulum, akhirnya ditunjuk menjadi wakil kepala sekolah tahun 2014 sampai 2019. Nah, 2019 baru diberikan tugas baru sebagai kepala sekolah sampai sekarang. Dan sampai sekarang sudah selesai nih. Dari 2019 sampai 2023, tanggal 31 Agustus 2023, tugas sebagai kepala sekolah di SMP Al-Azhar 4 sudah selesai. Dan kemarin hari Kamis, Pak Uzin sudah menerima SK baru sebagai kepala sekolah di Al-Azhar 22 Sentra Primer Jakarta Timur. Dan nanti insya Allah tanggal 14 hari Kamis akan ada sertijab kepala sekolah yang baru ke sini, Pak Uzin pergi. Jadi Pak Uzin di sini tinggal menghitung hari ini. Seperti lagunya Krisdayanti. Nah, itu perjalanan Pak Uzin dari awal sampai akhir. Insya Allah tanggal 14 September hari Kamis akan ada sertijab. Besoknya hari Jumat 15 Pak Uzin sudah tidak ada di sini. Udah itu. Ya. Berarti kemampuan Pak Fauzin emang tidak perlu diragukan. Iya. Pindah ke Aldo Raja langsung jadi staf keagamaan. Udah ada 13 tahun ya Pak di sini ya Pak? Di sini 13 tahun, di Al-Azhar 1 10 tahun. Jadi Pak Uzin di Al-Azhar baru 23 tahun. Ya. Itu udah cukup Baru. lama Pak. Itu udah bukan baru lagi, Pak. Umur kamu berapa? 14. Oh, 14 ya. Ya, ya. Oke. Untuk selanjutnya dari yang Pak Fauzin ceritakan, kira-kira dari momen apa sih yang menurut Pak Fauzin paling membahagiakan untuk Pak Fauzin? Paling berkenan. Gini, sebenarnya semua momen itu membahagiakan ketika kita syukuri. Iya Pak, betul. Ketika kita tidak syukuri, kita ngeluh aja, kita kesel aja, itu momen baik pun nggak ada artinya bagi kita. Jadi Pak Uzin berusaha nih, bukan Pak Uzin udah baik bener, lurus bener, enggak. Berusaha untuk positive thinking lah pada Allah. Semua yang dihadapi, semua yang kita temui bersangka baik, walaupun itu tidak enak, tapi karena kita bersangka baik pada Allah, itu akan menjadi nikmat. Jadi kalau ditanyakan momen yang baik, ya menurut Pak Uzin semuanya baik. Karena apapun yang Pak Uzin temui, ya dicoba disyukuri. Ketika udah disyukuri kayaknya enak aja gitu, walaupun yang kita temui itu ujian, cobaan gitu. Nah, jadi berusahalah untuk menjadi baik dan berpositif thinking, berhusnuzon apapun yang kita temui. Kalau kita syukuri, enjoy aja, jadi semuanya enak gitu. Jadi susah untuk menjawab momen yang mana, ya semuanya enak sih semuanya. Keren Pak Fauzin. Iya. Nah, selanjutnya kan tadi di awal Pak Fauzin sudah menjelaskan sosok pemimpin dalam pandangan Islam Ya. menurut Pak Fauzin sendiri ya. Ya. Lalu apa sih menurut Pak Fauzin dasar kita ketika kita memilih seorang pemimpin dalam Islam? Dasar memilih pemimpin yang pertama ya kompetensinya. Ini sebentar lagi pemilu ini 2024. Kamu belum punya hak untuk menyoblos ya? Iya belum Pak. Ya, suatu saat nanti ketika kamu sudah berumur 17 tahun, sudah punya KTP, sudah punya hak untuk menentukan pilihan, maka yang harus kamu pilih pemimpin masa depan bangsa ini ya yang punya integritas, kompetensi. Jangan memilih pemimpin yang berdasarkan voting. Voting itu bisa dipesan. Kalau kita melihat tuh di acara televisi ada polling segala macam. Itu sebenarnya boleh iya, boleh tidak. Itu kan yang bisa menjawab yang punya HP aja kan. Orang-orang kampung di sana di Papua, di Kalimantan pedalaman, yang mereka juga punya hak suara. Tapi karena tidak punya gadget, mungkin karena faktor ekonomi, suara mereka kan tidak terwakili di polling itu. Itu sebenarnya polling itu boleh jadi untuk kota-kota besar aja, Jakarta, Surabaya, Bandung. Tapi coba bisa difikirkan Kalimantan, Papua dan sebagainya, di pedalaman yang juga masih banyak masyarakat di sana yang juga mereka punya hak dan suara mereka nggak terwakili di polling itu. Jadi jangan cepat percaya dengan adanya polling itu gitu. Jadi sekali lagi untuk memilih pemimpin jangan terpedaya, jangan tertipu dengan banyaknya polling. Yang penting kamu pilih harus baca dulu
pemimpin misalnya ada 3 calon presiden ya ke depan. Lihat track recordnya, kemampuannya, segala macam. Ya kemampuannya, track recordnya. Jangan sampai gini, dia baik tapi track recordnya kita tahu ya korupsi segala macam lah. Itu yang harus kita hindari gitu. Jadi gitu. Silakan cari kemampuan mereka dari berbagai macam sumber, bisa dari internet, bisa dari buku, bisa dari informasi, media televisi dan sebagainya. Itu bisa kita cari dari sumber-sumber itu. Baik, Ya. selanjutnya. Ya. Selanjutnya Terima kasih Pak Ya, oke. sudah mengkoreksi. kan OSIS periode 2022-2023 ini udah mau regenerasi. Oh. Nah, kita mau minta nasihat untuk angkatan selanjutnya dari Pak Fauzin. Ini keberhasilan kamu ditentukan dengan regenerasi kamu. Kamu udah menjadi ketua OSIS, pengurus OSIS yang bagus. Nah, barometer bagusnya kamu, bagaimana kamu menelurkan pemimpin selanjutnya setelah kamu, bagus enggak? Oleh karenanya kamu harus selektif juga menentukan calon ke depan yang akan dipilih oleh teman-teman kamu. Kalau tidak ada calon OSIS ke depan, berarti kamu gagal. Jadi seorang itu dikatakan OSIS yang bagus bukan berarti dia bagus untuk dirinya, bukan bagus untuk angkatannya saja. Setelahnya itu, kalau kamu bisa menelurkan ketua OSIS apalagi lebih bagus dari kamu, kamu berhasil itu. Sukses buat kamu. Oleh karenanya nanti ketika kamu tentukan calon OSIS ke depan itu harus yang bagus. Boleh jadi cari yang lebih bagus dari kamu. Jangan yang disukai, jangan yang semata-mata disukai oleh teman-temannya. Tapi dia nggak punya kemampuan, dia nggak punya kompetensi. Contoh, ada kelas 8 nih yang akan menjadi calon. Padahal kamu tahu dia orang yang tidak disiplin, datang ke sekolah sering telat, ngomongnya kasar, sering keluarkan kata binatang, tidak taat terhadap peraturan. Tapi disukai nih oleh teman-teman kamu. Ini bahaya nih. Jadi mencari calon OSIS, ketua OSIS ke depan jangan hanya semata-mata yang disukai, yang punya kompetensi. Kenapa? Karena ketua OSIS itu akan menjadi contoh dan teladan buat yang lain. Contoh gini. OSISnya jelek, sering melanggar peraturan sekolah. Menjadi ketua OSIS nanti dibilang, ketua OSISnya aja begitu. Ya saya wajar dong kalau saya cuma anggota OSIS melanggar, dia ketuanya aja begitu, berarti kamu gagal tuh. Nah, kamu nih harus mencari ketua OSIS yang lebih bagus dari kamu, yang taat terhadap peraturan, yang disiplin dan sebagainya. Sehingga kamu juga lega ketika membuka baju OSIS kamu, saya lega, saya puas, ketua OSIS ke depan lebih baik dari saya. Mantap kamu. Gitu. Pak, menyangkut tentang hal ini, kalau misalkan ciri-ciri pemimpin, kalau misalnya yang kita sebagai remaja nih Pak, yang ciri-cirinya untuk yang terlihat langsung oleh mata tuh gimana Pak? Sebagai pemimpin yang baik. Ya, pertama yang tadi mau disampaikan, pelajari track recordnya. Ya, kita nggak pernah kenal nih, misalnya nih contoh, ada murid baru pindahan dari sekolah mana ke sini kelas 8. Kamu nggak kenal dia, track recordnya seperti apa, kamu nggak tahu dia, tiba-tiba dia mencalonkan diri gitu. Iya, Pak. Dia cantik, dia ganteng, udah jadiin aja itu OSIS. Padahal kamu nggak tahu itu beli kucing dalam karung, tuh bahaya tuh. Jadi untuk mencari pemimpin yang baik gimana? Ya pelajari track recordnya. Kamu juga harus menjadi orang yang gaul. Ya, tanya sana, tanya sini gitu. Jadi jangan hanya lihat farasnya aja, fisiknya aja. Ganteng nih, cantik nih. Jangan kayak gitu. Karena kenapa? Untuk menjadi sosok pemimpin itu utuh luar dalam gitu. Jadi harus pelajari A sampai Z-nya gitu. Iya. Selanjutnya pesan apa nih Pak Fauzin bisa sampaikan kepada pelajar dan generasi muda saat ini agar mereka kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan bijaksana? Oke. Pesannya satu sih, nggak usah banyak. Belajar yang tekun dan rajin. Kenapa? Karena generasi kamu nanti akan menjadi pemimpin ke depan. Kalau kamunya malas belajar, nggak tekun, nanti kompetensi kamu lemah ke depan. Apalagi ke depan kan
kepemimpinan di generasi kamu nih harus punya keahlian, harus punya yang luar biasa gitu. Jadi untuk melihat pemimpin bangsa ke depan ya ngelihatnya sekarang. Pak Husin ngelihat kamu nih, kamu bagus nih, oh berarti optimis ke depan bangsa bagus. Kenapa orangnya seperti kamu? Tapi kalau anak remaja sekarang belajarnya malas, nggak taat, loyo, ya pengennya tidur, main game terus, ya main game terus, nggak pernah belajar, nanti menjadi pemimpin gimana? Jadi ya, dari sekarang untuk melihat pemimpin ke depan dari sekarang, dan pesannya ya belajar dengan tekun. Belajar itu jangan selalu dipersepsikan dengan baca buku. Iya boleh baca buku iya. Tapi bukan itu. Gaul pun itu juga bagian dari belajar. Bergaul kan juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi jangan kuper. Baca buku boleh, tapi jangan difahami itu satu-satunya. Jadi belajar itu di lintas sektoral lah. Banyak jadi referensi ya, Pak. Iya, jadi menonton TV juga itu bagian dari belajar. Ya, gaul juga bagian dari belajar, baca buku juga bagian dari. Jadi belajar itu luas sebenarnya gitu. Jadi memang pemimpin harus punya cara pandang yang luas. Cara pandang yang luas literasi. Kalau sekarang bahasanya literasi. Nah, literasi itu kan tidak harus dipahami dengan baca buku. Kamu melihat sesuatu, pemahaman kamu tentang apa? Apa yang bisa kamu baca dari ini? Jadi harus menyimpulkan apapun yang kamu baca, kamu lihat, kamu simpulkan dengan narasi kamu. Itulah literasi yang digalakkan akhir-akhir ini. Kamu melihat gambar, melihat foto, melihat tanda, kamu harus menyimpulkan ini maksudnya apa. Oh, ini begini ini. Walaupun ya tidak harus dalam bentuk tulisan. Jadi literasinya harus tajam ya, untuk pemimpin ke depan. Ya. Baik. Ya. Segitu aja kayaknya. Itu aja. Dari Itu aja kami. pertanyaan. Oke. Ini apa saya jawab yang sangat bermanfaat Oh, bisa Banyak bermanfaat. yang Ya, dapat dari sini. Berkarir selama 23 tahun. Oke. Iya, Pak. Ya, makasih ya. Pesan Pak Husin ya, sarana ini dimanfaatkan terus ya. Iya, Pak. Jadi nanti bisa dengan siapa. Kalau perlu mengundang dari luar, nanti silakan bisa komunikasi ke Pak Dede dan bisa komunikasi ke kepala sekolah yang baru, bisa dihadirkan biar ada nuansa perubahannya, nuansa tidak jenuh. Jadi siapapun bisa kamu wawancarai. Ini juga bagian dari latihan kamu untuk mewawancarai siapapun. Begitu. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Oke, atas sama-sama. pembicaraan kali ini. Oke. Dan selamat untuk tugas barunya Bapak di Oke, tempat terima Bapak. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Dadah. Sama-sama.